Oke, sudah. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita bahas sampai ke SRMR atau model fit. Sebenarnya ini jarang sekali dipakai untuk kita sajikan di hasil penelitian kita, itu jarang sekali. Tetapi lebih baik kita eh, sampaikan model fit ini. Oke, ingat di yang dilihat adalah SRMR harus kurang dari 0,10. Oke, yang berikutnya kita mengukur hipotesisnya sekarang atau inner model. Mungkin ada teman-teman yang tahu kalau suatu hubungan hipotesis, suatu hubungan variabel dikatakan signifikan, itu nilainya berapa ya? Sebelum kita lanjut. 0, ada yang tahu? 0,5. 0,05, Pak. Betul. Oke. Kita langkahnya adalah calculate lagi. Setelah ini terpenuhi semua ya, mulai dari construct reliability validity, outer loading, model fit, kita balik lagi ke gambar penelitian kita, lalu kita klik di calculate dan bootstrapping. Kalau tadi PLS algoritma, bootstrapping sekarang untuk menguji hipotesis. Oke, ini sudah oke, 0,05 sudah kita tetapkan 0,5. To tail, bias correct, ini biarkan saja, dan basic bootstrapping, atau kalau kita mau laporan secara lengkap, kita bisa complete bootstrapping. Tapi lebih lama ini nanti runningnya. Kita bisa ke basic bootstrapping aja sudah lengkap itu. Lalu kita ke start calculation. Oke, ada sesuatu yang tidak mengenakan di sini. Karena ada nilai merah. Tidak selamanya penelitian itu harus signifikan semuanya. Ini yang perlu kita luruskan ya. Karena penelitian yang baik adalah penelitian yang benar-benar terjadi pada kondisi di lapangan. Kita tidak mengada-ngada. Jika kita mengada-ngada, maka bukan disebut penelitian. Maka ya kayak gitu. Sia-sia kita. Oke, kalau kita tadi mengatakan nilainya harus 0,05 bila dikatakan valid. Yang dilihat di kolom mana ya? P-value, Pak. P-value, oke, betul. Maka dari ke-6 hipotesis ini, bukan, ke-6 hasil, kelima ya, sorry. Kelima hasil output statistik ini, ada satu hipotesis yang ditolak. Sedangkan kita tadi cuma menghipotesiskan cuma 4, tapi kok ini ada 5. Nah, ini sisanya nggak kita pakai outputnya. Tinggal yang kita pakai aja. Misalnya tadi yang pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior, emotional intelligence berpengaruh terhadap OCB, dan workplace spirituality memediasi hubungan transformational leadership dan OCB, workplace spirituality, emotional intelligence, dan OCB. Nah, yang kebetulan yang merah ini tidak kita hipotesiskan karena emotional intelligence itu sebagai variabel mediasi, OCB sebagai variabel dependent. Maka kita nggak menghipotesiskan ini. Maka secara umum hipotesis kita diterima, 2 diantaranya diterima. Yang pertama pengaruh secara langsung, ini pengaruh secara langsung ya,
belum ada mediasinya. Kalau kita melihat mediasinya ada di specific indirect effect di final result ini, di specific indirect effect. Di sini kepemimpinan transformasional, emotional intelligence di mediasi workplace spirituality terhadap organizational citizenship behavior, p-value-nya 0,05, dan kepemimpinan transformasional di mediasi workplace spirituality terhadap organizational citizenship behavior memiliki p-value di bawah 0,005. Oke, kita balik lagi ke pengaruh langsung dulu atau direct effect. Berarti kita menggunakan output yang ini dulu. Workplace spirituality terhadap organisasi OCB 0,000 dan kepemimpinan transformasional terhadap OCB. Oke, kita save dulu, kita lupakan dulu, kita pindah ke PPT kita. Oke. Lalu kita menginterpretasikan. Yang perlu kita ingat juga selain p-value, juga T statistik harus lebih besar dari 1,96. Nah, dari kelima hipotesis, bukan, 4 ya sebenarnya, tapi ini kita tulis 5. Hubungan antara emotional intelligence terhadap OCB tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05 dan T statistiknya kurang dari 1,96. Nah, ini bukan hipotesis ini. Makanya ya cuma ditulis saja, nggak apa-apa. Yang kita hipotesiskan saja. Hubungan antara emotional intelligence dan workplace spirituality signifikan. Artinya apa? Semakin tinggi kecerdasan emosional dari semua karyawan itu, maka akan meningkatkan kesempatan suatu tempat kerja itu untuk membangun suasana yang spiritual. Karena orangnya memiliki kecerdasan emosional. Yang ketiga, transformational leadership memiliki nilai signifikan terhadap OCB. Seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi bawahannya, pengikutnya, untuk bisa terinspirasi, untuk dia bisa termotivasi. Seorang pemimpin yang memiliki karakter seperti ini memiliki besar kemungkinan untuk membangun suatu sifat sikap karyawan yang OCB. Nah, ini kalau OCB itu tanya anak SDM sudah pasti tahu. Tapi kalau yang lain OCB itu memberikan kesukarelaan baik itu tenaganya, idenya untuk tujuan organisasi itu OCB. Misalnya gini, misalnya saya nih seorang dosen, cuma pekerjaannya ya mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya seperti itu. Tetapi di luar 3 tugas utama ini, saya juga melakukan kegiatan atau pekerjaan yang lain secara sukarela, walaupun dalam tanda kutip tidak dibayar. Ini merupakan sikap OCB atau Organizational Citizenship Behavior untuk meningkatkan karakter-karakter seperti ini, maka perlu ada seorang pemimpin yang memiliki karakter transformasional. Maka di penelitian ini terbukti jika seorang pemimpin yang memiliki karakter transformasional, maka dia akan meningkatkan sikap kerja OCB karyawan-karyawannya. Karena menginspirasi salah satu karakter dari transformasional itu. Dan yang lain-lain. Ya. Ini pengaruh yang langsung atau direct effect.
Yang kedua, yang berikutnya, analisis pengaruh tidak langsung. Artinya kita produk utama dari penelitian ini adalah sebenarnya di mediasi ini. Emotional intelligence di mediasi ya, tadi ya, memiliki nilai 0,00, itu pengaruhnya emotional intelligence, hubungan emotional intelligence itu memiliki pengaruh tidak langsung terhadap OCB secara signifikan. Karena T statistiknya lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,005. Begitu pula transformational leadership memiliki pengaruh tidak langsung terhadap OCB. Pengaruh tidak langsung itu apa? Ya variabel mediasi itu. Artinya apa? Transformational leadership dimediasi oleh workplace spirituality berpengaruh berpengaruh terhadap OCB. Karena T-value-nya, T statistiknya sebesar 2,450 lebih besar 1,96 dan P-value-nya 0,015 kurang dari 0,05. Itu ceritanya. Mungkin ada yang ditanyakan. Cukup ya? Ini kita lanjut ya. Ini perjalanan kita itu masih jauh. Kita ke confirmatory factor analysis atau CFA. Tujuannya apa? Untuk memeriksa tingkat keabsahan konseptual dari satu set alat pengukuran, baik itu berupa instrumen, kuesioner, atau angket. Tadi sebenarnya sudah kita bahas ini. Yang jadi pertanyaan, apakah 6 item yang digunakan dapat digunakan untuk transformational leadership? Misalnya, karena tadi transformational leadership itu ada 6, apakah bisa digunakan semuanya? Jawabannya adalah bisa, karena mereka lebih besar dari 0,7. Balik lagi ke sana. Karena transformational leadership ada 3 dimensi. Yang pertama, inspirational motivation, idealist influence, idealist individualist consideration. Ada 2, jadi ada 6. Yang berikutnya, ini sebenarnya sunnah untuk dilakukan. Tetapi kadang pula ada yang meminta hasil seperti ini. Ya, kita sama aja tadi. Misalnya kita ke Smart PLS, kita menggunakan project baru untuk hanya mengukur satu persatu variabel transformational leadership ini. Misalnya, nah kita bikin dulu transformational leadership itu ada 6 item. Dimensi inspirational motivation, idealist influence, individualist consideration, itu masing-masing ada 2 item pernyataan. Kita taruh di sini item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita hubungkan dengan variabel utamanya, yaitu transformational leadership. Sama, klik calculate PLS algoritma dan start calculation, kita dihasilkan SRMR tadi itu. Ya. Hasil yang disajikan tadi berapa? SRMR harus kurang dari berapa? 0,10, Pak. Betul. Meskipun nilai dari variabel ini melebihi 0,10 atau 0,100 ya, yang menunjukkan bahwa model tidak sesuai, tidak fit. Ya tadi ya, saya tadi tanya ngomong kayak gitu ya. Namun penting untuk diingat bahwa standar ukuran kesesuaian model dalam Smart PLS tidak bersifat mutlak. Ya. Tidak harus ada, lebih baik ada, gitu ya. Hukumnya seperti jawab salam itu loh. Kalau sudah dijawab satu ya wis sunah fardu kifayah ya gitu loh ya. Itu menurut Higher et al 2017 menyarankan agar peneliti
menggunakan kebijaksanaan dalam pelaporan, penerapan kesesuaian model dalam file SM. Bijaksananya seperti apa? Kalau dirasa model ini terlalu model fit ini terlalu banyak menjomplang, maka tidak perlu untuk disajikan. Tetapi kalau ini kan hanya 0,044 ya, jadi kita kalau mau menyajikan juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau di pengelola jurnal itu minta dihapus, wes dihapus aja daripada ngebanyak-banyakin pembahasan. Ya. Selama ini kriteria tersebut biasanya tidak dilaporkan. Karena hukumnya tadi itu sunnah, hukum fardu kifayah lah, ya gitu ya. Kayak tadi sudah, setiap dimensi itu ada idealis influence, individualis consideration, inspirational motivation, masing-masing memenuhi karena average AVE-nya lebih dari 0,05 dan composite reliability-nya lebih dari 0,7. Nah, tapi biasanya baik itu AVE maupun composite itu saya bisa menggunakan lebih dari 0,7 agar memastikan benar-benar data ini valid dan reliable. Karena sebenarnya nilai 0,5 itu nilai kritis, nilai di ambang batas gitu ya. Misalnya kalau nilainya itu hampir ke nilai D gitu loh. Nah, yang berikutnya loading factor kayak tadi ya. Setiap itemnya kita periksa loading faktornya. Nah, semakin banyak item yang tidak valid atau kurang dari 0,7 misalnya, karena saya menggunakan 0,7, kalian bisa menggunakan 0,5, maka dikatakan variabel penelitian ini kurang memenuhi validitas. Kalau saya, solusinya seperti apa? Ya dihapus. Ini yang apa ini? Yang merah itu masih apa? X1.2, maka ini harus kita hapus. Loh nanti tinggal satu Pak, nggak apa-apa kan ini yang tinggal satu kan dimensinya, bukan variabel utamanya. Maka kalau kita dari 6 ini kita hapus 1.2, maka masih ada 5 item. Ini kalau kita mengujinya secara parsial seperti ini. Makanya saya tadi ngomong kalau menjelaskan kalau memeriksa CFA seperti ini, confirmatory factor analysis, itu sebenarnya sebaiknya secara simultan atau secara bersama-sama seperti tadi. Langsung kita lihat outer loading-nya, maka nilainya akan valid. Gitu. Sebelum kita ke moderasi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya lanjut ya. Lanjut dulu kalau gitu, kalau nggak ada yang tanya. Kita ke analisis moderasi. Analisis moderasi itu berbeda dengan analisis mediasi. Jika analisis mediasi merupakan menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka moderasi itu bisa kita sebut sebagai variabel penguat atau yang memperlemah. Artinya gini, ini saya kasih contoh kehidupan sehari-hari aja ya. Saya ketika
variabel independennya adalah saya gitu ya. Saya gitu loh. Saya akan semangat kuliah, lebih semangat kuliah jika pacar saya satu kampus. Tetapi di kondisi lain, apakah saya jika memiliki pacar di kampus semakin nggak bersemangat, memperlemah semangat saya dalam kuliah? Itu gambaran umum dari moderasi seperti itu. Tetapi kalau kita mencontohkan prakteknya dalam penelitian seperti ini. Let's say kita katakan kayak tadi, emotional intelligence berpengaruh terhadap OCB yang dimoderasi oleh gaji atau motivasi. Motivasi. Menimbulkan dua pertanyaan. Apakah motivasi itu akan memperkuat karyawan untuk memiliki sikap OCB atau semakin menurun sikap OCB-nya? Nah, itu yang disebut moderasi. Oke, kita langsung praktek saja. Nah, sebelum kita praktek, kita sedikit pembahasan ini dulu. Uji moderasi. Analisis moderasi melibatkan pemeriksaan dampak moderasi dari suatu variabel terhadap hubungan antara dua variabel lainnya dalam SEM. Dalam situasi ini, variabel moderator berperan dalam mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan variabel independen dan variabel dependen. Memperkuat atau memperlemah sebenarnya. Dengan melakukan analisis moderasi, kita dapat memahami apakah hubungan X, ya, X dan Y berubah tergantung pada tingkat variabel moderatornya ini. Moderasinya Z ini. Apakah memperkuat pengaruh X terhadap Y atau tidak? Apakah si pacar ini mempengaruhi saya niat untuk berkuliah atau tidak? Nah, gitu. Atau contohnya seperti ini deh. Saya itu ini aja contohnya. Ini sekarang ke pemasaran kita. Kalau tadi di SDM, sekarang kita contohnya di variabel-variabel pemasaran. Ada variabel storytelling, marketing, brand trust terhadap keputusan pembelian yang dimoderasi oleh brand awareness. Pengaruh storytelling, marketing, dan brand trust terhadap keputusan pembelian produk kecantikan dengan brand awareness sebagai variabel moderasi ini ya. Ini variabel moderasinya berupa brand awareness. Apakah brand awareness akan memperkuat keputusan pembelian ketika adanya kebijakan storytelling marketing? Atau dalam pemasaran menggunakan metode storytelling marketing jika adanya brand awareness suatu produk, apakah keputusan pembeliannya akan semakin memperkuat atau memperlemah? Misalnya gini, kita sudah aware dengan sebuah produk yang dinamakan Samsung. Ya, siapa sih yang nggak kenal Samsung? Siapa sih yang nggak kenal Apple? Dia memiliki brand awareness. Ketika dalam iklan, dalam marketingnya, dia menggunakan storytelling marketing, otomatis orang itu juga akan ditambah dengan awareness dia akan brand ini. Maka keputusan pembeliannya akan meningkat atau berkurang. Ataukah brand awareness itu tidak menjadi penguat dari keputusan pembelian itu? Ya. Sampai sini kita lanjut dulu. Berbeda dengan uji mediasi, jika uji mediasi kita tidak memerlukan efek moderasi ini. Yang hijau 2 ini variabel efek moderasi.
Kalau mediasi kan tadi nggak ada. Nah, cuma melewati gini aja gitu ya. Tapi kalau efek moderasi kita tambahkan gambar hijau tadi itu. Caranya gimana? Ya kita balik lagi ke model penelitian kita. Ini kita menggunakan data ini aja lagi ya. Cuma kita nanti otak-atik nama variabelnya jadi variabel storytelling marketing sampai keputusan pembelian. Oke, storytelling marketing kita let's say menggunakan variabel X1. Oke, kita caranya sama tadi. Lalu X2-nya kita menggunakan data tadi itu ya. Ya tadi sudah saya masukkan, ternyata saya lupa share screen tadi. Z-nya kita taruh di barang lah, di sini juga boleh. Y sebagai variabel dependent atau keputusan pembelian. Kita konekkan dulu mereka storytelling marketing apa tadi? Brand trust atau kepercayaan produk, brand awareness. Nah, gitu ya. Kita berikan nama dulu. Tadi storytelling marketing. Oke. Terus yang variabel laten keduanya kita sebut brand trust atau kepercayaan produk. Yang ketiga apa tadi? Keputusan pembelian. Variabel moderasinya brand trust. Apa tadi? Brand awareness. Oke. Hanya kita akan menambahkan efek moderasi. Kita klik moderating effect di sini. Lalu kita klik di bagian variabel dependent-nya, yaitu keputusan pembelian. Kita pilih di sini, ini ada menu baru nih. Ada moderator variabel. Seingat teman-teman, moderator variabelnya apa tadi? Apa tadi? Brand awareness. Brand awareness. Independent-nya ada salah satu dari itu ya, ada storytelling marketing. Dan kita klik OK langsung aja. Ini sudah oke lah ini. Apa settingan defaultnya sudah oke. Nah, kan karena kita punya dua ya. Kita punya dua hipotesis tentang moderasi tadi, yaitu adalah moderatornya brand awareness dan satunya independent variabelnya adalah brand trust. Kita ulangi lagi seperti itu. Maka kita punya efek moderasi sebanyak 2. Nah, kita biar nggak lupa juga bisa memberi nama ya. Mereka ini tadi yang pertama apa tadi? Storytelling marketing ya. SM gitu ya, kita singkat aja. SM sama BA, brand awareness, dan KP, keputusan pembelian. Oke, biar nggak lupa. Moderating effect yang kedua itu apa? Moderating effect yang kedua satu yaitu apa gitu ya? Yang kedua brand trust atau BT jadi terhadap BA sebagai moderating dan KP. Nah, ini nggak kita namain juga apa-apa. Cuma saya itu orangnya kan pelupa. Jadi jika merasa teman-teman orangnya pelupa itu jangan lupa untuk dicatat, ditulis. Ya, ini sudah ya, sudah proper semuanya. Tinggal ya mungkin kalau mau dirapi-rapikan, oke.
Ini oke lah. Kepanjangan. Oke. Udah top lah. Oke. Kita ke calculate juga tadi. Sama di PLS algoritma. Di start calculation. Kita lihat di construct reliability-nya. Oke, yang perlu kita lihat adalah setiap variabelnya, bukan di efek moderasinya. Ya, kalau efek moderasi sudah pasti nilainya 1,00. Tapi yang perlu kita lihat adalah brand awareness, brand trust, keputusan pembelian, dan storytelling marketing. Apakah kurang dari 0,5 FVE-nya? Jika kurang dari 0,5 maka dia tidak reliable. Apakah composite reliability-nya kurang dari 0,7? Kebetulan karena datanya sama tadi, maka dia reliable juga. Apakah overloading-nya? Nah, ini tadi masalahnya di sini tuh. Opsinya adalah kita bisa menghapus ini atau membiarkannya. Jika kita menggunakan kriteria di atas 0,7, maka 1.2 harus kita hapus. Tetapi kalau kita menggunakan kriteria 0,5, maka ini biarkan saja. Asalkan dia tidak di bawah 0,5. Ya, outer loading-nya. Tapi coba kalau kita hapus juga nggak masalah. Jadi apa ya? Add 1.2. 1.2. Nah, kita pilih, terus kita del kayak gitu bisa. Boleh. Nggak ada yang melarang daripada ngotak-ngatik hasil kuesioner. Oke, kita lihat di outer loading langsung. Nah, sudah oke, hijau semuanya. Nah, kalau mau dibalikin lagi juga nggak masalah. Tinggal kita cari tadi X1P2, kita seret ke storytelling marketing. Tinggal kita PLS algoritma. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita melakukan uji hipotesis sama seperti tadi. Calculate dan bootstrapping. Sudah sama semuanya. Dan start calculation. Oke, kita punya hasil hipotesisnya. Ini lebih banyak lagi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lebih besar dari 0,05. Ya. Ini ada berapa nih? Ada 5 hasil outputnya. Ternyata brand awareness itu akan memperlemah keputusan pembelian. Storytelling marketing aja sudah cukup. Nggak usah dikasih strategi brand awareness. Sudah oke. Setelah itu, karena nilainya adalah 0,420 dan tes statistiknya kurang dari yang kita baca ini ya, yang sedang kita baca ini dan ini SM, BA, KP, BT, BA dan KP memiliki nilai lebih dari 0,5 dan tes statistiknya kurang dari 1,96. Sudah otomatis wes. Kalau p-value-nya lebih dari 0,05 sudah pasti tes statistiknya juga akan berpengaruh. Hipotesis yang kedua, storytelling marketing dimoderasi oleh brand awareness akan memperlemah keputusan pembelian. Tetapi ini nilainya kritis sekali. Ini 0,05, tapi ada 8-nya. Bahkan 0,051 ini sudah dikatakan memperlemah. Ya. Jadi mungkin ada salah satu data yang outlier. Kalau gini ya, ini rahasia
nilai-nilai yang merepet kayak gini ya, kita bisa melihat formula di Excel ya, itu apakah datanya outlier atau tidak. Lihatnya di latent variable. Ini kita analisis dulu di Excel ini. Kita enaknya Smart PLS ya gitu. Kalau ada yang tidak signifikan, coba kita hapus responden yang jawabannya ngawur gitu ya. Jawabannya asal-asalan. Bisa kita hapus respondennya. Ya, jadi ini mungkin bisa naik, bisa turun 0,04 mungkin. Nah, ini kan lumayan ya gitu. Itu rahasia sih sebenarnya. Tapi saya omongin sekarang ya nggak apa-apa wis. Oke, kita balik lagi ke materi. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan nggak? Kita nggak kerasa tadi sudah ngomong 2 jam. Ya, ini hasil tadi. Ternyata ada 3 variabel, 2 diantaranya adalah variabel moderasi kita. Ternyata brand awareness itu tidak mampu memperkuat strategi pemasaran dalam keputusan pembelian. Ya, ini penyajiannya seperti ini dan interpretasinya seperti ini kalimatnya. Nilai tes statistik kurang dari 1,96, p-value yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara storytelling marketing yang lebih besar daripada brand awareness dengan keputusan pembelian. Artinya, dalam pengujian ini, penggunaan storytelling marketing yang dimoderasi oleh brand awareness tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Artinya orang itu nggak butuh yang namanya brand awareness. Ya sudah, pakai ya pakai aja. HP itu ya yang penting bisa dipakai WhatsAppan, yang penting bisa dipakai Google Meet, yang lain-lain, kameranya oke, nggak butuh merek misalnya. Atau yang kedua, artinya dalam penelitian ini, ya, dalam penelitian ini tingkat brand trust yang tinggi terhadap daripada brand awareness tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Bahkan brand awareness sendiri untuk membantu brand trust dalam pembelian keputusan pembelian itu tidak signifikan. Ya sudah, yang namanya percaya dengan produk, ya percaya aja karena mungkin kualitasnya. Ya makanya kalau di dalam dunia gadget itu kita biasanya menyebutnya Samsung Boy, Xiaomi Fans Boy, atau Apple garis keras, Ultras Apple, atau yang lain-lain. Nah, makanya kalau sudah percaya dengan suatu produk, diiming-imingi biasanya juga nggak oke lah pokoknya gitu ya. Itu kalau orang mungkin seusia saya yang HP-nya yang dari dulu ya kayak gitu ya. Samsung ya Samsung terus karena memiliki brand trust terhadap kualitas dari Samsung. Ada Apple ini bobanya ada 3 enggak. Di samping mahal, ya saya belum teruji, yang belum pernah menguji eh, ketangguhan daripada Samsung misalnya kayak gitu. Ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Arneta, sekarang kegiatannya apa? Habis ini apa kegiatannya untuk teman-teman ini? Halo, Arneta? Iya, Pak. Setelah materi selesai ini apa kegiatannya? Setelah pemaparan materi yaitu sesi tanya jawab, Pak. Nah, Dibuka dulu untuk 3 pertanyaan. Silakan bagi para teman-teman yang ingin bertanya. silakan. Jangan malu-malu. Izin bertanya, Pak. Silakan, Sofia.
untuk apa ada syarat dari variabel yang dipakai itu syaratnya kalau mau pakai PLS itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, apa sih kita dalam penelitian itu memutuskan memakai PLS atau tidak? Oke, kita balik lagi ke ini, ya. Menggunakan PLS atau tidak, artinya kita sebelumnya harus bisa memutuskan kita itu bisa menggunakan regresi saja atau menggunakan SEM. Kalau kita memiliki judul atau variabel yang rumit seperti ini, maka kita menggunakan SEM karena ini bertingkat multivariat. Yang pertama tingkatnya apa? Transformational leadership, variabel independen. Yang pertama tingkatan variabel independen dan variabel dependen. Satu, itu dua. Tapi ada multivariat lagi. Ada tingkatan lagi yang dinamakan variabel mediasi atau moderasi. Maka ini kan bertingkat yang kita sebut multivariat tadi. Nah, penggunaan multivariat ini maka lebih enak, lebih memudahkan kita biar kita kerjanya lebih efektif. Kita menggunakan SEM. Nah, SEM itu bisa menggunakan Smart PLS atau AMOS. Nah, AMOS itu tampilannya seperti apa? Ya, seperti ini. Ya, bentar. Saya juga kebetulan ada nih. Ini namanya tampilan dari AMOS. Sebenarnya sama yang dipakai tadi itu sama, lo kan sama kan? Ini latent variable, ini variabel 1, 2, ini mediasi, ini dependen. Lalu kita sambungkan seperti ini sama sebenarnya. Nah, apa yang membedakan? Sebenarnya nggak ada, cuma penggunaan AMOS ini lebih rumit karena ini punyanya IBM, punyanya SPSS, yaitu dalam tanda kutip saingan dengan Smart PLS sebenarnya. Tapi lebih enak menggunakan Smart PLS jika kerangka konseptual, jika penelitian kita memiliki karakter multivariat. Multivariat itu seperti apa, Pak? Ditandai dengan apa? Adanya variabel mediasi, adanya variabel moderasi. Terus, Pak, selain itu apa? Pertimbangan kita menggunakan SEM, kita menggunakan Smart PLS. Menggunakan Smart PLS dan SEM, itu pertimbangan yang lain adalah jumlah respondennya. Ya, misalnya kalau kita ingin meneliti pegawai Bank Syariah Indonesia se-Jawa Timur, itu banyak sekali jumlahnya. Meskipun kita menggunakan teknik sampling, misalnya dari 100.000 pegawai Bank Syariah Indonesia di Jawa Timur, kita menggunakan sampel 500 saja. Nah, kita perlu menggunakan SEM karena jumlah responden yang terlalu banyak itu. Gitu. Terus pertimbangan lain adalah bisa menyelesaikan SEM itu bisa menyelesaikan memudahkan kita karena uji asumsi klasiknya lebih sedikit karena tadi kan cuma variabel validitas, reliabilitas, model fit. Nah, tetapi kalau menggunakan regresi kita pasti tahu lah, kita kalau waktu statistik pasti diajari heterokedastisitas, multikolinearitas, normalitas dan yang lain-lain. Semakin banyak kriteria-kriteria seperti ini, maka semakin tidak efektif kita kerjanya. Tetapi apakah regresi itu bakalan ditinggal selamanya? Enggak. Kita bisa melihat model penelitian kita. Semakin rumit model penelitian kita, maka kita menggunakan SEM. Tapi kalau semakin sederhana, misalnya workplace spirituality ini enggak ada deh, maka kita cukup menggunakan regresi saja. Karena itu tadi, kita balik lagi untuk memotong daging
itu kita menggunakan pisau daging. Kalau kita menggunakan pisau buah, yang lama, nggak efektif, kerjanya 2 kali. Maksudnya gosok-gosoknya pisau itu loh kelamaan. Gitu ya, Sofia ya. Semoga menjawab ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan untuk penanya selanjutnya, masih ada 2 sesi pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Iksan. Eh, sebenarnya apa itu variabel mediasi itu dalam penelitian itu wajib apa enggak sih, Pak? Nah, Ada. wajib atau tidak variabel mediasi itu biasanya kalau kita kan di waktu ujian skripsi itu ya, pengalaman ke pengalaman menguji kita, penguji itu pasti tanya apa sih kebaruan penelitianmu. Kalau transformational leadership dan emotional intelligence terhadap OCB itu penelitian sudah banyak sekali. Ngapain kamu teliti lagi? Lah, saya menghadirkan mediasi, Pak, yang namanya workplace spirituality, yang mayoritas penelitian-penelitian sebelumnya itu nggak ada. Makanya saya menghadirkan kebaruan yang namanya workplace spirituality. Itu novelty, Iksan. Makanya gini, sebenarnya peserta-peserta ujian itu sangat mudah sekali dalam menjawab novelty. Dia cukup menjawab variabel mediasinya saja. Karena itu produk utamanya ya sebenarnya ini, variabel mediasi itu. Wajib atau enggak? Ya, Pak, ya enggak. Tetapi balik lagi, wajib itu ada pada novelty atau kebaruan penelitian, bukan pada variabel mediasinya. Nah, kebetulan kebaruan itu kita hadirkan dalam bentuk mediasi. Kebaruan itu kita bisa bentuk dalam misalnya penelitian-penelitian tentang OCB seperti ini, organizational citizenship behavior itu mayoritas meneliti di karyawan di bidang manufaktur misalnya. Tetapi kita meneliti di agak yang lain. Kita meneliti di Pemda misalnya, di pegawai negeri sipilnya, yang misalnya kita berangkat dari suatu fenomena kalau PNS itu di Pemda itu kalau kerjanya di luar tugas pokok dan fungsinya dia nggak kerja. Pokoknya dia itu kerjanya ya sesuai dengan tupoksinya, tidak di luar membantu teman. Itu apa itu membantu teman? Di OCB di Pemda itu nggak ada, nggak musim, nggak usum OCB. Makanya kita menemukan hal yang baru, yaitu adalah objek penelitiannya, yaitu adalah civil servant atau pegawai negeri sipil misalnya. Itu novelty. Nah, lebih mudah kita menghadirkan novelty itu dalam bentuk mediasi. Kita menghadirkan novelty itu dalam bentuk moderasi. Kiranya seperti itu, Isa. Terima kasih, Pak, Mm-mm. atas jawabannya. Yang wajib, itu sholat, bisa. Betul, Pak. Betul, betul, betul. Walaupun sholat yang kedua. Oke, ada lagi. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, Jihad. Sehat. Kalau Lama nggak ketemu ya? iya, saya mau bertanya yang di awal tadi, Pak, yang tentang loading factor. Oke, silakan. Kalau misalnya dia di bawah 0,7, itu apa indikatornya harus dihapus, Pak? Oke, jadi saya agak mengulangi tadi ya. Apakah loading factor di bawah 0,7? Bentar, tadi yang mana ya? Hasilnya yang mana tadi? Oke, ini aja wis. Oke, ini. Yang loading factor yang sebelah kiri ini, ketika di bawah 0,7, tetapi dia di atas 0,5, maka disarankan untuk dibiarkan. Jangan diotak-atik. Ketika kita menggunakan kriteria 0,5, di atas 0,5 loading factor itu. Ya. Nah, kebetulan dalam penelitian ini kan di atas 0,7. Maka artinya kita ketika menggunakan kriteria 0,7 maka ini sah.
Tetapi ada jika di salah satu item ini X1.1 sampai Z6 ini ada satu yang kurang dari 0,7. Sedangkan di bab 3 kita di metodologi penelitian itu secara tegas menyebutkan saya menggunakan dengan percaya diri menggunakan kriteria 0,7. Maka mau nggak mau salah satu dari yang kurang dari 0,7. Misalnya ini deh. 2.1 ini 0,6. Maka kita hapus. Menghapusnya ya dari sini. Menghapusnya dari software PLS-nya. Overloading. Nah, ini misalnya ya. Ini tadi ya, saya contohkan lagi ya. Lihat ya. Di PLS secara default itu menggunakan kriteria 0,7 karena itu nilai aman. Kalau 0,5 boleh, itu menurut Ghazali. Tapi itu nilai kritis. Takutnya nanti ada miss. Nah, ada miss. Apakah ada peluang untuk tidak valid? Maka kalau kita menggunakan 0,7 dan mendapati ini nilai ada yang berwarna merah, maka kita menghapus di item nomor 2, X1.2. Kita balik lagi ke gambar, kita ingat-ingat X1.2. Tinggal kita pada keyboard ada delete kan? Itu kita delete. Nah, maka kita uji lagi. Calculate PLS algoritma. Nah, ini 7 ini loh. Kalau kita rubah jadi 5 ya tadi hijau. Gitu. Kita periksa lagi. Nah, sekarang sudah hijau semuanya karena X1.2-nya hilang. Apakah diperbolehkan? Boleh. Halal. Kayak gini tuh halal. Asalkan dari 6 ini tidak hanya misalkan cuma 1 misalnya. Nah, ini yang nggak boleh. Kayak gini tuh nggak boleh. Karena ini adalah variabel. Berarti storytelling marketing itu itemnya cuma 1 dong. Berarti nggak mewakili storytelling marketing. Berarti storytelling marketing ini bukan variabel. Ya kan gitu ya. Secara logika kan seperti itu ya, Jihad ya. Tapi kalau masih minimal masih 2 lah, oke. Kayak gini nggak apa-apa. Kalau kita dapati memang dari 5 ini yang valid itu cuma 2. Tapi ada triknya. Ya, saya itu orang penuh trik ya. Kayak kancil gitu loh. Nah, misalnya kalau kita calculate dan PLS algoritma, kita mendapati nilai yang merahnya cuma merahnya 4, hijaunya cuma 1. Kita lihat dulu nilai yang paling kecil, kita hapus dulu, jangan semuanya dulu. Jangan kita hapus semuanya secara bersama-sama. Karena apa? Nilai yang kita hapus 1 itu pasti akan mempengaruhi item yang lain untuk bisa naik. Nggak percaya? Oke, ini saya punya latihan di sini. Nah, ini. Oke. Kita buka di penelitian ini. Oke, kita save dulu. Kita pakai data yang ini. Iya. Coba Neta. Iya, Pak. Kamu mute dulu. Nah. Oke, kita algoritma ya. Nah, ini ada banyak yang merah nih. Kita jangan hapus semuanya dulu. Lihat ya. Tapi kita lihat nilai yang paling kecil. Bisa jadi yang nilai sudah
agak besar 0,5 ini bisa naik. 0,4 ini bisa jadi 0,5 kalau kita pakai kriteria 0,5. Jadi kita jangan hapus dulu, jangan hapus semuanya. Ya tinggal satu lah kan nanti. Nah, gitu ya. Ini apalagi yang ada yang minus-minus kayak gini. Ini sengaja data yang jelek gitu ya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Seperti itu, Jihad. Ada lagi yang ditanyakan, Jihad? Udah Pak, tadi cuma dimasalahkan yang di 0,6 masalahnya. Dia kan di antara 0,5 sampai 0,7. Ya, nah tergantung kamu pakai pakai kriteria 0,5 atau 0,7. Kalau 0,5 jangan dihapus, tapi kalau pakai 0,7 hapus saja. Mm-mm. Oke, Neta mungkin sudah selesai nih yang tanya. Mungkin ada lagi? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin Baik, nanti Pak. Terima jika kasih. ingin ada yang ditanyakan bisa disampaikan di luar forum juga nggak apa-apa. Di WhatsApp juga nggak masalah. Ya, mungkin gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Arneta. Baik, terima kasih Bapak Rian sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Sekarang adalah sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri. Nanti sertifikatnya kirim WA aja. Mungkin ke agenda selanjutnya aja, Arneta. Baik Pak, kalau begitu sudah berakhir acara kita pada malam hari ini. Saya Arneta sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Kepada kalian basis-basisan untuk para materinya, dan terima kasih kepada Mbak Arnena sebagai moderator. Dengan demikian berakhirlah acara pelatihan pada malam hari ini. Saya Elok Paikoyemi Putri sebagai MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Rif ya. Terima kasih, Pak.